Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kembali lagi bersama saya Rozik di channel Bau Rozik. Pada video kali ini kita akan coba ngebahas tentang salah satu widget yang mungkin akan sering teman-teman gunakan ketika mengembangkan aplikasi menggunakan Flutter. Widget tersebut tidak lain adalah drop down button. Mungkin teman-teman lebih akrab dengan nama Combo Box. Oke, langsung saja kita masuk ke Visual Studio Code kesayangan kita. Seperti biasa, di sini saya sudah menginstal project baru Flutter dan menjalankannya pada emulator. Projectnya sederhana aja, teman-teman. Di sini hanya ada function main dan kelas my app. Seperti biasa juga di My App ini isinya hanya material app dan juga scaffold dengan title Flutter. Kita akan terapkan drop down button pada project kita. Caranya sederhana aja ya. Untuk dokumentasi lengkapnya nanti akan saya sertakan di deskripsi video ini mengenai drop down button. Di sini kita akan terapkan di bagian body ya, di bagian container. Tambahkan child-nya dulu. Untuk menggunakan widget drop down button, kita bisa gunain kelas yang namanya drop down button. Kemudian diikuti dengan value dari drop down button itu sendiri. Kita coba menggunakan sederhana dulu, baru kemudian kita akan menggunakan custom class. Pertama kita akan coba olah data string. Kemudian di dalam drop down button ini kita harus memasukkan value awal atau lebih singkatnya selected value, teman-teman. Kita masukin di sini. Karena dalam drop down button kita set default value tipe datanya adalah string dan itu nullable, kita bisa set di sini null dulu untuk sementara untuk nilai awalnya. Kemudian kita bisa masukkan items. Items ini adalah value option dari si drop down button ini sendiri. Bentuknya list dan dia minta list dengan tipe data drop down menu item ya. Kita tambahkan aja sementara ya. Karena data yang kita olah di dalam drop down button ini berupa string, maka kita bisa masukkan list string juga di sini. Kita coba masukin nama merek mobil misalnya. Ada Toyota, kemudian di sini ada Daihatsu, Honda. Selanjutnya ada juga yang Suzuki. Hanya 4 data ini aja, teman-teman. Karena dia itu mintanya sebuah list drop down menu item ya. Ini kita convert dulu datanya ke dalam drop down menu item. Caranya gimana? Ya, kita map dulu. Kemudian di dalam map ini kita definisikan per itemnya dia returnnya data apa. Yaitu kita pengen ubah dia jadi drop down menu item gitu ya. Kemudian di dalam drop down menu item ini dia juga diwajibkan ngebawa value data, which is itu harus sama dengan yang kita set di bagian sini, teman-teman. Oke, kita masukkan string gitu ya. Ini kita geser agak kesanaan. Ini kita enter aja .map i.value ya, ini kurang t. Kemudian kita tambahkan drop down menu item di sini. Child-nya kita bisa set jadi text, kemudian a.toString gitu ya. Kemudian jangan lupa tambahkan value-nya. Value-nya kita set juga dia a ya. Ini adalah value mapping dari list yang ada di sini. Kita udah convert dari masing-masing item ini jadi drop down menu item. Selanjutnya dari drop down menu item yang udah kita map, kita ubah lagi jadi list gitu ya. To list. Seperti ini, teman-teman. Ini masih merah, kenapa? Karena ada satu required value yang belum kita masukkan, yaitu onChange. Kita tambahin onChange ya, kemudian dia punya callback value seperti ini atau callback parameter. Lalu kita save aja, teman-teman ya. Kalau udah nanti hasilnya bakal jadi seperti ini. Kalau kita lihat ya, kita klik. Nah, di sini listnya ada Toyota, Daihatsu, Honda dan Suzuki. Data list yang udah kita definisikan di bagian sini nanti akan masuk sebagai listnya. Kalau kita klik, ini nggak akan terjadi apa-apa ya, sabar ya, karena ini value-nya bentuknya adalah static, null, belum ada perubahan sama sekali. Nah, untuk melakukan perubahan bagaimana? Caranya adalah kita harus melakukan set state atau kita ubah datanya. Sebelumnya kita harus bikin value atau variabel untuk menyimpan data selected value-nya. Selected value-nya itu harus sama dengan variabel yang dibawa oleh si dropdown ini, teman-teman. Oke, kita tambahin aja di sini string selected value. Kita beri nama selected
value. Kemudian si selected value ini kita masukkan, ini kita nggak nol lagi, tambahin selected value teman-teman. Oke, kayak gini aja ya. Selanjutnya, ketika terjadi perubahan pada drop down widget kita akan merubah value dari si selected value. Perubahannya kita handle di bagian on change ini teman-teman. Jadi setiap ada perubahan, kita juga akan update si selected value-nya. Lalu kalau kita save ya, kita coba lagi, harusnya dia akan berubah. Nah ini masih belum berubah, kenapa teman-teman? Karena ini belum kita set state, kelupaan set state-nya. Ya, kita cut, kita masukkan set state aja biar dia berubah setiap ada perubahan. Nah, dia udah berubah ya. Kalau kita klik lagi yang lainnya, jadinya berubah. Jadi simpelnya penggunaan drop down seperti ini teman-teman. Nah, kalau teman-teman tidak suka tampilannya yang kayak gini ya, teman-teman ingin full memenuhi layar dari emulator itu sendiri, kalian bisa tambahkan properti namanya is expanded. Kita set dia jadi true, maka dia akan memenuhi lebar layar teman-teman. Agar tampilannya lebih cantik lagi, saya coba styling kontainernya. Oke, kita tambahkan decoration dulu. Oke, jadi ini saya tambahkan sebuah color, background color dengan warna gray dengan shade-nya 200. Kemudian saya tambahkan border radius dan ada margin dan juga padding. Nanti jadinya seperti ini. Tampak lebih menarik ya, teman-teman. Oke, kalau kalian tidak ingin ada underline di sini ya, ingin menghilangkan underscore di sini, teman-teman bisa tambahin properti di bagian drop down buttonnya, yaitu underline. Kita set dia jadi size box kosongan aja. Seperti ini. Kalau di save ya, maka si underline-nya akan menghilang. Oke, jadinya tampilan kita lebih menarik ya. Oke, ini kalau kita menggunakan data yang sederhana, yaitu berupa string aja. Untuk lebih advance lagi, teman-teman juga bisa menggunakan kelas sebagai data yang dapat dihandle oleh si drop down button. Oke, kita coba bikin sebuah kelas baru aja. Kelas car merek, dengan properti kita set dia integer ya, ini sebagai ID-nya, misal kalau dia punya ID. Kemudian ada juga name gitu ya. Kemudian kita bikin konstruktornya this.id, this.name. Oke, kita bikin kelas dengan nama car merek. Sekarang kita ubah, dia nggak ngehandle si string lagi, tapi kita ganti jadi car merek. Kita set sama dia jadi null label. Selanjutnya ada beberapa perubahan yang dilakukan. Yang pasti adalah selected value. Di dalam value ini ya, variabel selected value harus sama dengan si car merek ini. Kita ubah ya, ini kita copy dulu. Kita ubah si selected value-nya jadi car merek teman-teman. Oke, selanjutnya karena di dalam items-nya ini awalnya dia berupa string, karena sekarang data yang dihandle berupa car merek, jadi ini nggak bisa lagi teman-teman. Ini kita bisa ke dalam variabel tersendiri aja ya teman-teman. Kita bikin variabel di bawahnya car merek, yaitu list car merek, gitu ya. Kita beri nama cars. Kemudian kita baru bikin listnya teman-teman. Ya. Listnya kita bisa masukin list car merek. Data pertama car merek bebas. Sini ada ID ya, ID-nya bisa 1, kemudian name-nya bisa Toyota. Oke, ini kita copy aja. Kita masukin ID yang kedua, yaitu Daihatsu. Kita paste lagi, kemudian yang ketiga itu ada Suzuki. Kemudian kita paste lagi yang keempat, ada yang namanya Hyundai. Ya, ini ID-nya kita ganti jadi 3, ini ID-nya kita ganti jadi 4 gitu ya. Lalu baru kita masukin si cars ini ke dalam sini teman-teman. Ini nggak pakai ini lagi ya, karena value-nya yang dibutuhkan di items ini adalah si car merek. Karena tadi kita pakai string, kemudian kita ganti jadi car merek, otomatis di bagian items ini datanya juga harus kita ganti. Kita ganti jadi si cars ya. Ini kenapa masih error ya? Karena di sini dia masih string. Jadi di sini harus cars merek. Sorry, nggak ada S-nya. Car merek seperti ini teman-teman. Ini otomatis nggak error lagi.
Kalau kita save, hasilnya akan sama teman-teman. Sebentar, ini dia masih error karena kenapa? Karena dia tuh dalam bentuknya class, jadi nggak bisa itu string. Kita set dia name gitu ya. Dan ini harus kita cek dulu dia tuh null atau enggak. Karena si name ini sifatnya adalah nullable teman-teman. Gitu ya. Seperti ini. Jadi dicek si e-nya ini adalah null atau enggak ya. Kalau dia itu null, maka akan langsung dilempar di si string kosongan. Dan juga si name ini juga kita cek kalau dia null ya, maka dia akan dilempar dari si string kosongan. Oke, kalau kita save, lalu kita coba restart teman-teman. Oke, sudah nggak error lagi ya. Tampilannya sama dengan yang tadi ya, karena kita ngehandle data dengan merek cars atau merek mobil. Kalau klik Toyota, kemudian klik Daihatsu, ya akan berubah. Bedanya dengan tadi adalah sekarang value daripada si drop down button kita adalah sebuah kelas, bukan primitive variable lagi seperti string. Jadi kita bisa mengelola value-nya di sini teman-teman ya. Jadi kita bisa handle perubahan-perubahannya di sini. Oke. Itu aja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini, ngebahas mengenai drop down button yang mungkin akan sering teman-teman gunakan untuk mengelola form input di aplikasi Flutter teman-teman. Semoga video ini dapat ngebantu teman-teman, semoga dapat bermanfaat. Cukup sekian, jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini agar channel ini dapat berkembang dengan baik ke depannya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.